Dan mereka itu orang-orang beriman adalah kufur yang bertawakal kepada Allah. Mandum usahanya adalah usaha yang diupayakan dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, aturan dan kehendak Allah, dan dia bertawakal. Dia berusaha baru dia bertawakal kepada Allah bahwa segala hasil itu Allah yang menentukan. Ketika kita dalam kehidupan apapun yang dalam kehidupan itu niscaya kita akan aman daripada perasaan-perasaan karena kebenaran. Kepada saudara perempuan di persilakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
وعلى ربهم يتوكلون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang rahimakumullah, mari kita nyom setiap awal daripada kehidupan kita nyom. Dari pun kita berdoa, dari pun kita nyom sadar dari sesuatu dan nyom berdua dalam segera mengingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala apa yang kita tume, baik itu yang ketumenya adalah yang menyenangkan hati kita maupun yang kurang menyenangkan hati kita. Karena kita manusia, kadang-kadang itu sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kadang-kadang merasa senang, dan sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala barangkali sebagai ujian dan yang merasa kurang senang. Yang namun mandu yang kita yutume, yang mandu kita dapatkan, yang mandu kita alami dalam kehidupan dunianya adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, sebagai ujian, sebagai nikmat yang akan diberi oleh Allah kelak di akhir hayat kita. Maka oleh karenanya puja kepada Allah berdua begitu kita yang sadar daripada diri atau sadar daripada sesuatu yang melalaikan kita. Kemudian salawat dan salam bosan-bosan kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sembari kita ingat betapa keras, betapa berat perjuangan beliau, betapa perjuangan beliau telah mengorbankan semuanya. Yang memiliki dikorbankan untuk umat, diperjuangkan agar umatnya adalah menjadi umat yang mendapat syafaat dari Rasulullah, adalah umat yang mendapat nikmat, dan Allah Subhanahu wa taala adalah umat yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang ini pernah dalam cerita bahwa Siti Khadijah, istri Rasulullah, adalah si Rasulullah kaya, tidak umum yang terpandang di kota Makkah, yang memiliki usaha yang begitu besar. Namun demi agama, untuk Allah, untuk Rasulullah, Siti Khadijah telah mengorbankan segalanya. Dari orang kaya menjadi orang paling miskin, sampai meninggal hanya tinggal pakaian yang membalut badan, sampai meninggal harus dikuburkan dengan kain kafan yang terusah-usah. Begitulah, karena perjuangan untuk Allah, perjuangan untuk Rasulullah, perjuangan untuk agama, semua dikorbankan. Rasulullah itu sampai diom, Rasulullah itu sampai diejek, diusir dari kampungnya setelah perjuangan untuk bertani. Yang perjuangan, hasil perjuangan Rasulullah dan para sahabat yang pokoknya dan yang tinggal menikmati sambil bersukaria. Maka ketika kita nikmati rahmat Allah dan kita mengingat Rasulullah, maka akan menjadi keunggulan bagi kita. Dan juga kepada keluarga beliau sekalian, serta sahabat-sahabat beliau yang akan memperjuangkan kitanya, memperjuangkan agamanya agar bisa menikmati hingga akhir. Dan pada para tabi'in, para tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin, serta ulama-ulama yang tidak patut saja katanya. Nyo Bandung wajib kita lindungi, wajib kita jaga, wajib kita hindari daripada perkataan maupun perbuatan katanya yang dapat mengganggu perasaan, yang dapat mengganggu hati daripada alim-alim ulama. Karena kaum muslim yang berbahagia barangkali sulit bagi kita bandangi tidak ulama karena mudah bersama kita kadang-kadang itu kurang rasa hormat kita kurang rasa segar kita karena daging bersama kita baju muda jamu muda kita kadang-kadang itu bisa menjadi kurang. Padahal posisi para ulama hanya bisa kita bayangkan, karena mereka adalah para pewaris Nabi.
yang memang Rasulullah yang gahdero bahwa ulamanya adalah warasatul anbiya. Yang diwarisi bukan harta, tetapi perjuangan Rasulullah. Perjuangan beliau adalah untuk agama. Perjuangan beliau adalah perjuangan agar umatnya adalah menjadi umat yang baik, adalah umatnya adalah menjadi umat yang ingat kepada Allah, adalah umatnya adalah umat yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya baik pandang ulama-ulama dengan pandangan lahir kedanya, baik pandang dengan pandangan mata kedanya, karena mata kedanya seringkali menipu. Baik pandang ulamanya dengan pandangan biasa-biasa saja, tetapi pandang para alim ulama dengan pandangan batin kedanya, dengan pandangan hati kedanya, penuh rasa cinta. Karena punya pandangan lahir lagi zaman menilai dingin diukur Nabi Muhammadnya biasa-biasa. Ketika Nabi Muhammad jumpa dengan mukjizat dari Allah, dipegangkan sihir. Karena apa? Karena tertipu oleh pandangan mata lahir, pandangan mata yang nak boleh, hanya dipakai mata yang nak hati. Maka apabila kita sering hanya berpatokan kepada mata lahir, maka hanya orang yang bisa dihormati. Karena mandung biasa-biasa bergaul katanya dan hidup bersama katanya. Maka kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para alim ulama, lihatlah dengan mata hati. Kaum muslimin yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagianya, izinkan kamu menyampaikan sabda Allah Subhanahu wa taala yang tadi kamu bacakan dulu. Itu Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Itu adalah sesungguhnya orang yang berimannya. Jadi dijelaskan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang orang beriman. Siapa orang beriman itu? Yaitu alladzina idza dzukirallah, adalah orang yang apabila disebutkan akan Allah, disebutkan nama Allah di hadapan diri, wajilat qulubuhum, niscaya bergetarlah hati mereka, menggentar getaran batin ketika nama Allah disebut di hadapan kita. Ketika orang berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar hati kita. Yang bergetar hati orang beriman. Ketika danyo dengar kita mula-mula dengar tamu pakai hati misalnya, na'udzu la ilaha illallah Allahu Akbar, bergetar hati itu. Wa idza tuliyat Allah alaihim, dan apabila dibacakan di hadapan mereka itu ayat-ayatnya Allah. Ayat-ayat Allah terbagi dua, ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Ayat kauniyah adalah seluruh fenomena alam, seluruh keadaan alam yang dipedih oleh Allah kepada katanya, baik itu gunung, lautan, bahkan manusia, termasuk juga binatang, adalah ayat-ayat Allah. Termasuk juga tumbuh-tumbuhan adalah ayat-ayatnya Allah bagi kita. Yang mandungnya, makna yang mandungnya, pelajaran bagi kita. Bak bui sekalipun yang halus juga pelajaran bagi kita. Bak aset juga pelajaran bagi kita. Apalagi bak manusia dan lain-lain sebagainya. Yang mandung ayat-ayat kauniyahnya Allah yang dipedih kepada kita untuk menjadi i'tibar, untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka yang ayat kauniyah adalah ayat Al-Quran yang tertera dalam tafsir Al-Quran, yang adalah ayat kauniyah yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Maka kepada Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadatuhum iman, niscaya bertambahlah keimanannya, menambah iman. Jika dibacakan ayat Allah, dari iman 5 menjadi 6, dari 6 menjadi 7 terus. Kemudian wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu orang-orang beriman adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Mandum usahati adalah usaha yang diupayakan dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, dengan quran dan iradah Allah, dan dia bertawakal. Lebih usaha baru dia bertawakal kepada Allah, bahwa segala hasil itu Allah yang tentukan. Ketika nyo dalam hati kita
apapun yang dilakukan dalam kehidupan tewo niscaya kita akan aman daripada perasaan-perasaan yang ada dalam hati. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, tetapi Allah memberikan yang lain, yakinlah bahwanya telah didapat Allah. Leuh dah upaya tanya wujud itu yang sukses. Leuh dah usaha, bahkan tak korban harta, tak korban tenaga, yang adalah ikhtiar kepadanya. Dan setiap ikhtiar pasti Allah berikan jalan yang baik. Dan apabila leuh dah ikhtiar hanya mencapai yang adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang betul, orang yang beriman adalah bertawakal kepada Allah, wakilkan kepada Allah. Puput yang perintah oleh Allah, petugas kita yang nyata puput, yang selebihnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik dan yang itu coba-coba yang adu Allah. Allah tidak ingin harusnya tidak bisa. Tetapi dan yang bertawakal, berusaha, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam hati kita sama kedebaan, ya Allah, nyoke yang lebih adalah dari rono ya Allah dan syukuri. Dan selebihnya adalah kehendak Allah, yang pasti tentu Allah akan memberikan ganjaran yang baik kepada kita. Dan ayatnya berlanjut dengan firman-Nya, alladzina yuqimus shalah. Jadi umum gunanya yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, yang apabila ayat Allah dibacakan kepadanya niscaya bertambah imannya, yang umumnya bertawakal kepada Allah adalah umum yang yuqimus shalah. Pedang sembahyang, tegakkan salat. Menegakkan salatnya bukan mengerjakan salat, beda. Kalau mengerjakan cuma mengerjakan, bisa jadi itu dan nginggo bego kok selesai. Tidak. Tegakkan salat. Arti itu dan yo dalam sembahyangnya dan doa yang tahu sembahyang pakiban sembahyang yang betul dan buku aturan-aturan di pakiban sahdi pakiban yang membatalkan di yang boleh memandung. Makanya dengan ilmu, dengan menuntut ilmu kepada alim-alim ulama. Kemudian menegakkan salat, yuqimus salat adalah hukum yang betul-betul izinnya menjadikan salatnya adalah bagian daripada kehidupan yang paling utama. Bukan sembahyang karena berdebat, bukan sembahyang karena hanya mengaku kaum lingkar, bukan sembahyang karena hanya untuk kehidupan dunia semata-mata. Dan orang yang sembahyang yang menegakkan salat adalah orang yang betul-betul sembahyangnya semata karena harap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas sembahyangnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mendirikan salat kemudian umumnya adalah urun yang apabila Allah memberikan rezeki kepadanya dari apa-apa yang telah Allah rezekikan kepadanya, yunfiqun, mereka itu bernafkah, memberi infak kepada fakir-fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada rumah-rumah ibadah, pada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Nyoba-nyoba yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi ayat lanjutan ayat ini, ulaika humul mu'minuna haqqan. Nyan awaknya tuhnya. Humul mu'minuna, mereka itulah orang-orang yang beriman haqqan, yang sebenar-benarnya, yang betul-betul yang beriman adalah orang yang keadaan bagi awaknya lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka itu ada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan wa maghfirah, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan rezeki yang bagus. Yang hukumnya adalah hukum yang betul-betul hukum yang disebut hukum beriman. Jadi kaum muslim yang berbahagia, ditanya adalah hukum yang pertama dan yang harus menjadi seorang muslim dengan melaksanakan seluruh rukun Islam, kemudian menjadi orang mukmin dengan memastikan bahwa seluruh rukun imannya benar katanya, dan menjadikannya pada derajat yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa katanya adalah hukum yang ihsan. Hukum ihsan adalah hukum yang apabila dia menyembah Allah, mereka seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang adalah pada derajat yang ketiga
adalah orang yang ihsan. Orang muslim banyak, Islam cukup kami, sedikit orang yang beriman. Kami adalah Islam. Makanya hanya lagu dan hanya hingga ketika orang yang mengaku Islam tetapi dengan perbuatan-perbuatan maksiat berbagai macam. Banyak orang Islam tetapi sedikit orang yang beriman. Banyak orang beriman dan sedikit orang yang ihsan. Orang ihsan adalah orang yang betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang beriman adalah orang yang punya getaran rasa cinta, getaran hati ketika nama Allah disebut. Adalah orang yang beriman adalah orang yang apabila ayat Allah dibacakan maka bertambah imannya. Dan orang yang beriman adalah orang yang bertawakal kepada Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Dia sembahyang kemudian mengajak keluarganya sembahyang, mengajak saudara-saudara yang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang umumnya hukum yang betul-betul itu yang beriman. Kaum muslimin dan jemaah rahmatullah, semoga yang kita nyoba tume di bawahnya, yang kita nyoba dengar daripada kalam-kalam Allah, kalam-kalam ilahi dapat menjadi iktibar bagi kita, dapat menjadi pelajaran bagi kita yang amalkan, kita yakini bahwa adanya adalah hukum yang bisa berubah dari yang berubah-ubah hukum di hadapan Allah menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kita sampaikan. Berbeda kurang untuk jemaah pada bahasa yang sesuai. Namun kebutuhannya adalah kedua manusia dan kepada Allah dan lagi ampun kepada jemaah berbagai wahyu dan guna. Jino dan juga mohon khutbah untuk jangan kesalahan atau kekeliruan mohon untuk diingatkan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالمعروف والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم أذكركم ولذكر الله أكبر.